Saya sih juga nggak ngelarang orang mau mengkonsumsi sumber serat yang apa istilahnya pabrikan lah katakanlah begitu. Tapi kalau yang dibuat oleh pabrik Tuhan yang Maha Kuasa itu dia kan ada serat di situ Mbak Tia, ada vitaminnya, ada mineral tadi yang fungsinya untuk yang seperti kita jelaskan di segmen sebelumnya. Halo Kece People, ketemu lagi sama Tia di Kece Radio, your easy listening station. Tia mau hadirkan sesuatu yang berbeda buat teman-teman semuanya. Dan kalau membahas seputar sesuatu yang berbeda, kali ini tentu topiknya selalu beragam, menghadirkan narasumber ataupun pakar di bidangnya. Nah, satu informasi Tia dapatkan dari artikel di sebuah portal berita online bahwa di tahun 2018 berdasarkan riset kesehatan dasar 3-4 remaja dari 10 remaja di Indonesia mengalami anemia. Dan tentunya hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya asupan gizi yang kurang optimal. Dan pemerintah Indonesia sudah punya komitmen yang kuat dan memberikannya informasi melalui beberapa lembaga termasuk di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kalau ngomongin UNESA tentu ada pakarnya juga karena di UNESA ini ada S1 jurusan gizi gitu ya, prodi gizi. Dan kali ini saya bersama dengan Ibu Cleonara Yanuardini, Sarjana Gizi, Master of Science, Registered Dietitian. Beliau yang akan menjawab pertanyaan saya seputar gizi. Halo Bu Cleo, apa kabar? Halo Mbak Tia, alhamdulillah baik. Tapi nggak takut ya ketemu saya? Atau Enggak dong, enggak ya? seneng Mbak Tia cantik. Alhamdulillah ini berkat sapuan tangan Dini Irma ini, jadi saya seperti ini. Oke, Bu Cleo, beberapa mungkin sering ya di media kita tahu kalau gizi itu berkaitan dengan tumbuh kembang juga. Karena sering kali saya dengar gitu kan, anak-anak yang masih mungkin di perawakannya gitu ya dilihat ini kurang gizi ini karena kurus atau apa gitu kan, atau ini gizi buruk, kemudian yang gede yang bongsor ini kelebihan gizi gitu. Sebetulnya masyarakat awam melihat gizi itu apa sih Bu? Iya, gizi itu biasanya apa Mbak Tia? Mbak Tia ngasih pertanyaan kayak ini Mbak, kayak saya ujian kompre. Susah gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa dijawab loh Bu. Ya jadi kalau gizi itu orang awam, kalau kita bicara orang awam, biasanya orang awam tuh selalu mengkaitkan gizi itu dengan makan, ya kan gitu. Jadi sebenarnya ya betul juga sih gitu, karena kalau kita bicara makanan, minuman gitu ya, pasti ada zat gizi yang ada di dalamnya dong gitu. Dan memang kita tahu bahwa zat gizi ini kemudian yang bisa membuat Mbak Tia ngomong ya, membuat kita berpikir, terus membuat kita bisa berjalan, jantung kita berdetak dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya apa itu gizi, ya gizi itu sesuatu senyawa mungkin ya, gitu. Yang dia yaitu tadi ketika masuk zat gizi itu ada dalam makanan, terus masuk ke kita ya, kita makan, kita minum, maka oleh tubuh diolah gitu ya, sehingga bisa menghasilkan energi gitu. Kemudian zat gizi yang lain juga nanti banyak manfaat yang lain juga gitu. Termasuk tadi kalau Mbak Tia bilang, kok anak ini ya kurus amat ya gitu, gizinya kurang nih gitu. Atau ada anak gimana tuh? Gendut amat ya gitu, padahal nggak pernah makan gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya zat gizi itu ternyata Mbak Tia, dia itu punya pengaruh ke diri kita itu sampai ke level genetik. Gitu. Jadi berarti orang kurus karena dari faktor gennya orang tuanya atau dari siapanya kurus gitu. Betul. Jadi bentukan kita atau istilah ilmiahnya fenotip kita, itu sebenarnya gizi itu hanya salah satu bagian aja gitu. Tapi meskipun dia hanya salah satu bagian, tapi ternyata bagian ini tuh berperan cukup besar gitu ke genetik kita gitu. Terus faktor lingkungan, pola asuh orang tua, kalau tadi ya balik ke yang gizi tadi, asih asuh ibunya gimana, anaknya dikasih ASI nggak dan sebagainya, itu mempengaruhi. Termasuk tadi Mbak Tia bilang tentang anemia remaja, seperti itu. Itu juga sebenarnya kalau dirunut-runut itu bisa jadi itu dari kejadian ibunya. Misalkan kurang dalam
zat gizi tertentu atau seperti apa. Kayak gitu Mbak. Sebegitu pentingnya peranan dari gizi. Betul. Kemudian berarti ini kan terkait dengan fungsi gizi itu sendiri ya. Tapi kan bukan berarti kalau orang itu kurus, kurang gizi, tapi juga ada faktor dari genetik. Itu apakah termasuk dari orang tuanya juga tidak paham dengan adanya nilai gizi itu sendiri? Ya, sebetulnya mungkin iya ya. Orang tua tuh nggak paham. Kalau Mbak Tia tanya fungsi gizi itu apa, jadi kalau kita bagi istilahnya ya, zat gizi itu ada yang makro, ada yang mikro, Mbak. Artinya kalau makro, mikro sama makro. Kalau makro fungsi utamanya yang paling besar, fungsi utama yang paling besar dia itu adalah untuk membentuk energi. Contohnya kayak, jadi energi yang kita dapat untuk saya bisa ngomong begini, tangan saya bisa begini-begini, itu karena ada lemak, ada protein, ada karbohidrat ya yang diolah, kemudian dia jadi energi. Terus ada yang zat gizi mikro tadi. Secara fungsi dia utamanya bukan buat membentuk energi seperti itu, tapi zat gizi mikro itu dia berperan untuk kerjanya tuh mendukung kerja dari zat gizi makro seperti itu. Ya, contoh misalkan karbohidrat. Kalau karbohidrat itu jelas dia fungsi utamanya itu adalah memang untuk membentuk energi. Jadi otak kita tuh bisa kerja itu kalau kita makan sesuatu ya, sumbernya karbohidrat. Di dalam tubuh kita tuh karbohidrat itu kan akan dipecah. Jadi sesuatu yang lebih sederhana yang bisa diserap oleh tubuh kita. Gitu. Nah, namanya glukosa misalkan seperti itu. Protein juga begitu. Dia dicerna sehingga dia bisa membentuk sel, membentuk imun kita kayak gitu-gitu. Lemak juga begitu. Dia fungsinya untuk sumber energi juga, terus juga buat supaya badan kita tetap hangat biar kita nggak kedinginan, itu fungsi lemak. Nah, zat gizi mikro itu fungsinya dia membantu supaya metabolisme energi atau proses pembentukan energi itu berjalan maksimal. Contoh misalkan vitamin B6, misalkan kayak gitu. Dia membantu kerja dari karbohidrat tadi supaya bisa diolah menjadi sumber energi. Kayak gitu Mbak, kalau ditanya fungsinya. Seperti itu. Terus tadi kalau Mbak Tia mengkaitkan dengan apa ya tadi? Jadi orang tua pengetahuan ya. Iya betul. Nah, kalau kita bicara pengetahuan sebenarnya mungkin tahu, mungkin tahu. Tapi karena ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi preference kita, terus mempengaruhi kita maunya makan apa, kita milihnya makan apa. Kan itu banyak faktor ya Mbak, bisa ekonomi, bisa kebudayaan, bisa kepercayaan kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin tahu sih, kalau dibilang tahu ya tahu gitu. Cuman mungkin ya misalkan nggak bisa jelasin fungsinya apa gitu ya, nggak tahu. Yang penting makan. Gitu, tapi kan juga orang terkadang begini, karbohidrat itu apa aja sih yang masuk kategori karbohidrat gitu kan? Kemudian yang nilai asupan gizinya yang seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan protein sendiri itu kan ada protein hewani, nabati, kemudian ada lemak juga, mineral. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan saya adalah mengapa gizi itu menjadi poin penting dalam tumbuh kembang setelah mungkin fungsinya ada fungsi mikro dan makro. Karena kalau misalnya seperti itu kadang kan kita itu kalau nggak makan nasi nggak makan. Sementara nasi kan bagian dari karbohidrat. Dan yang saya tahu kan juga ada karbohidrat kompleks, kemudian ada pengganti yang hampir sama dengan karbohidrat. Bener nggak sih yang seperti itu? Betul Mbak Tia. Jadi kenapa kemudian zat gizi itu punya peranan penting buat tumbuh kembang anak, ya kan? Buat supaya ibu hamil itu tetap sehat, bisa janinnya tetap sehat begitu. Karena ya tadi contoh misalkan protein terutama. Kalau kita bicara tentang pembangunan jaringan di dalam tubuh, sel di dalam tubuh kan. Pertumbuhan perkembangannya itu berhubungan dengan bertambahnya jumlah sel-sel di dalam tubuh kita gitu. Nah, itu adalah salah satu fungsi utama protein, misalkan seperti itu. Jadi kalau pada orang yang asupan proteinnya kurang, ya otomatis nggak ada sumber dong buat membentuk sel-sel tadi, misalkan tidak ada untuk membentuk jaringan-jaringan di dalam tubuh kita. Jadi ya
seseorang nggak bisa tumbuh kembang dengan baik. Saya jadi kepikir dengan stunting nih. Ini ada ya hubungannya betul, juga. Betul. Stunting itu boleh dong dijelasin Bu Cleo? Ya, jadi sebetulnya perkara stunting, anemia, pokoknya yang dihadapi masyarakat Indonesia sekarang itu berhubungan dengan ibu dan anak. Jadi kalau di gizi itu mungkin juga pada tahu semua sih, ada namanya 1000 hari kehidupan. Jadi istilahnya apa ya, golden period bagi seorang anak itu adalah ada di 1000 hari pertama, which is itu sekitar ya 2 tahun lah, masa 2 tahun pertama kehidupan. Apa yang harus dilakukan di 1000 hari kehidupannya? Oke, jadi sebenarnya seorang ibu itu kalau mau memiliki anak itu dia harus preparing sejak dia istilah kerennya masa prakonsepsi. Jadi sebelum menikah, itu diusahakan status gizi kita baik. Siapa yang harus punya status gizi baik? Ibunya. Cowok atau cewek? Oh, ibunya termasuk bapaknya. Oh, ibu dan bapaknya ya. Oke. Karena kalau kita bicara prekonsepsi, itu bicara tentang kesuburan, Mbak Tia. Kayak gitu. Nah, kalau bicara kesuburan kan berarti berhubungan dengan sperma, ovum dan sebagainya. Nah, kualitas itu salah satu yang menentukan itu ya makanannya apa bapak ibunya gitu. Terus kalau kita kaitkan dengan stunting, sebenarnya itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, ya kan? Seperti misalkan asupan ibu yang kurang, atau sebelum ibu itu hamil dia sudah mengalami status gizi kurang, atau mungkin lebih gampangnya kita sebut kurang energi kronis. Jadi ibu itu istilahnya apa ya? Ya kurang energi kronis, jadi mungkin ya kurus apa dan sebagainya, kurang lah gitu. Seperti itu. Jadi termasuk juga bapaknya gitu. Seperti itu. Jadi kalau bicara stunting itu sebenarnya banyakannya peranannya itu adalah pada perempuan sebenarnya. Kasihan dong perempuannya. Berarti kalau misalnya harus terpenuhi gizi, si bapak ini harus bapak harus punya kontribusi karena kualitas itu tadi ya. Hasil dari keluarga bapak itu nanti mempengaruhi dari anak itu tadi. Gitu. Tapi memang ini merupakan suatu bentuk edukasi sih Bu. Boleh kan kita menyebutnya katakan kualitas sperma gitu kan, untuk menjadi zigot yang berkualitas gitu kan. Betul. Untuk zigot yang berkualitas ya. Ini kayak kita belajar sperma ovumnya harus berkualitas. Iya, pelajaran gitu. biologi nih. Biologi, iya betul. Tapi masuk ya. Loh, Mbak, emang orang gizi itu yang dipelajari banyak. Oh ya? Apa aja? Tapi jadi jangan dijawab loh Bu Cleo. Nanti belum kita ya? akan ke segmen berikutnya. Jadi saya juga mau kasih tahu ke KC People, kalau belum subscribe di semua akun media kita, platform kita, silakan di follow juga Instagramnya, dan juga KC People segmen kedua kita akan ngobrol lagi seputar apa saja yang terkait dengan gizi, kemudian arahnya pada kesehatan dan kualitas atau apapun yang terkait dengan itu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haryanto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi KC Radio. Semoga KC Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika Unesa dan seluruh masyarakat. KC Radio, your easy listening station. Unesa satu langkah di depan. KC Radio. KC Radio.
Kita di segmen kedua ya Kece People, dan masih di Bincang Unesa, ngobrol seputar kenal lebih dekat ilmu gizi. Dan yang berbagi informasi dengan Tia kali ini, beliau adalah Ibu Cleonara. Dan Bu Cleo ini pasti famous gitu ya di antara mahasiswanya dan beberapa media atau partner yang seringkali menjadikan beliau ini sebagai narasumber. Jadi pas rasanya kalau Kece Radio ini mengundang gitu kan, karena tadi sempat terpotong di segmen yang pertama terkait dengan prakonsepsi dan sebagainya. Ya. Boleh dilanjutkan sedikit? Ya, jadi kalau kita bicara gizi itu segmennya dari mulai orang itu lahir sampai meninggal, itu gizi ada di semua sektor itu. Gitu sih Mbak Tia. Jadi kalau tadi misalkan bicara stunting, bicara anemia, berarti harusnya kita bicara itu sejak awal gitu, sejak ibunya belum menikah itu bagaimana. Terus nanti pada saat dia merencanakan kehamilan, itu juga ada treatment sebenarnya supaya konsepsinya lebih berhasil dan sebagainya. Seperti itu Mbak Tia. Oke, ini informasi tambahan nih buat teman-teman, buat calon gitu ya, siapapun yang akan bersama gitu kan, dan pingin punya kualitas keturunan yang baik. Jadi harus memang diperhatikan sebelumnya. Nah, bicara seputar ada anemia, stunting, ini merupakan masalah yang masih menjadi PR gitu kan ya, karena pasti pergeseran waktu, kemudian ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kira-kira selain dua masalah atau dua penyakit, itu bisa dibilang penyakit nggak sih? Ya atau bisa sih. Bisa ya. Bisa. Itu sebetulnya apa lagi? Atau adakah yang berkaitan dengan gizi, penyakit yang mempengaruhi, atau karena kurang gizi ada penyakit ini, seperti itu? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gizi, karena tadi saya bilang gizi itu karena dia didapat dari makanan kita kan Mbak, jadi akan berefek ke tubuh kita. Terus dia dari mulai orang itu lahir sampai mati gitu kan istilahnya. Nah, kalau seseorang itu asupannya kurang, ya otomatis nanti ada kondisi-kondisi tadi kan, kayak anemia, stunting. Kalau lebih juga ada kondisi tertentu gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini ya termasuk juga sebenarnya negara-negara tetangga kita. Kemudian juga sebenarnya juga worldwide problems of nutrition gitu. Sebenarnya masalahnya tuh ada double burden istilahnya, kayak kita ada double burden malnutrition. Jadi kalau kita bicara malnutrition itu sebenarnya bukan hanya kurang gizi, tapi namanya mal tuh pasti ada kesalahan di situ. Termasuk juga kelebihan gizi itu juga part of malnutrition. Kalau kurang ya kayak tadi itu ada stunting, anemia, bisa apalagi ya kalau kekurangan vitamin A bisa, ini loh Mbak, ternyata kekurangan vitamin A itu juga bisa menyebabkan diabetes. Oh ya? Iya betul. Itu padahal nggak ada hubungannya ya? Ada dong. Hubungannya di mana? Ada. Jadi ini saya kuliah 1 SKS menjelaskan ini bonus nih buat teman-teman, buat Kece People yang lagi stay tune. Sebenarnya vitamin A itu di dalam tubuh kita itu kan ada transporternya tuh Mbak. Pembawanya gitu. Namanya retinol binding protein. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ternyata retinol binding protein ini kalau dia kerjanya nggak oke, itu ternyata mempengaruhi pengaturan gula darah di dalam tubuh kita gitu. RBP, apa ini? Retinol binding protein. Jadi dia itu merupakan suatu protein di dalam tubuh kita di mana dia mengikat retinol. Itu tadi loh si transporter. Setiap manusia, setiap orang punya ini. Harus punya. Kalau Mbak nggak punya bisa buta lah, bisa diabetes kayak gitu. Seperti itu Mbak Tia. Terus kekurangan vitamin A itu kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin C, mungkin sariawan apa dan segala macam kayak gitu ya. Kalau kurang energi, ya itu tadi misalkan marasmus, kwashiorkor, kalau anak-anak bisa stunting, kurang protein ya banyak lah gitu. Terus kelebihan itu sebenarnya juga masalah gizi ya. Kelebihan gizi itu juga masalah gitu. Jadi kalau seseorang dengan obesitas misalkan seperti itu, di mana obesitas itu sebenarnya kayak pintu dari semua penyakit. Gitu. Jadi kalau seorang mengalami obesitas itu memang lebih beresiko mengalami misalkan penyakit-penyakit degeneratif, misalnya seperti penyakit jantung, diabetes dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti menjadi pemicu gitu ya. Pemicu, ya. Jadi sebetulnya masalah kesehatan terkait dengan gizi ini
juga dialami negara lain. Negara yang berkembang gitu ya. Betul. Negara berflower, negara maju, bersalju. Bahkan negara maju pun juga masih punya masalah kesehatan seperti ini. Punya. Meskipun mungkin mereka sebabnya tuh berbeda ya Mbak gitu. Kalau kita ngomong orang Jepang gitu, jarang orang yang gemuk kan. Karena mereka emang jalannya aja udah berapa. Oke, berarti gitu. disertai dengan aktivitas fisik gitu ya. Iya. Oke, jadi sebetulnya bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini sudah kecukupan gizi atau malah kekurangan gizi atau bahkan kelebihan gizi? Bagaimana kita tahu? Apakah di tubuh itu ada alarmnya atau bagaimana? Ya, jadi kalau kaitannya kalau sama yang zat gizi makro tadi itu sebenarnya ya berhubungan dengan status gizi tadi Mbak Tia yang saya bilang. Jadi berdasarkan indeks massa tubuh, di mana kita ngelihat proporsi antara berat badan dan tinggi badan seorang itu gitu. Kita bisa melihat dari situ. Terus kalau yang lain kita bisa melihat dari ya simptom yang ada gitu. Contohnya misalkan kalau orang dengan kekurangan vitamin C, mulai sariawan, misalnya seperti itu. Kalau di dalam tubuh bisa jadi gejala ya. Bisa jadi gejala gitu loh jadi Mbak. Indikator, jadi kita mulai harus aware gitu kan. Aware, betul. Kalau anemia tadi ya biasanya istilahnya sklera itu ini loh Mbak, apa nih di bawah mata ini loh Mbak, putih-putih di bawah mata ini. Itu namanya sklera, itu pucet misalnya kayak gitu. Terus telapak tangan kita tuh pucet, tuh tanda-tanda anemia misalkan seperti itu. Terus pusing termasuk? Pusing? Kalau pusing itu sebenarnya anemia itu kan kurang darah gitu ya? Ya istilah awamnya kurang darah. Sebenarnya bukan kurang darah juga sih. Darahnya udah banyak, darahnya banyak. Kurang asupan gizi gitu ya? Nggak ada zat, kurang zat besi gitu di situ. Seperti itu. Dan untuk bisa tahu yang tadi mengukurnya, ini aku udah nggak ada ya istilah kelebihan gizi itu ya, nggak ada ya? Ya itu tadi sih dari status gizi biasanya kita overweight kah atau obese kayak gitu. Kalau kelebihan gula darah ya kita harus cek lab. Kelebihan profil lipid, kolesterol berapa ya kita harus cek lab. Mau nggak mau harus gitu. Tapi biasanya kan kita mungkin awam kita tahu ya kalau di masyarakat tuh kalau tensinya naik tuh di sini cengeng gitu misalkan istilah Jawanya ya. Cengeng apaan sih bahasa Indonesia kayak gitu. Terus misalkan kayak ada nyeri gitu ya. Kayak nggak enak gitu kan, kayak ada beban gitu. Itu ada hubungannya? Iya memang betul. Jadi biasanya memang apa ya? Ya itu tadi sign simptomnya memang ke sana. Kalau kolesterolnya tinggi tuh agak pusing atau apa kayak gitu. Jadi ini tidak ada alasan di bawah tekanan pimpinan ya. Karena kalau nyeri kayaknya di combine jadi satu. Karena ini masih ada keterkaitannya dengan apa yang kita makan, apa yang kita masuk dan keluarkan gitu kan. Jadi yang sekarang yang harus diketahui juga termasuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa tidak hanya gizi yang dipenuhi tapi terkait dengan tingkat kebersihannya, kemudian bagaimana mengolahnya, benar nggak sih? Betul. Katanya kalau raw food juga bagus, tapi kalau nggak ngerti pengolahan itu bisa jadi bawa penyakit dong kan gitu. Betul. Kalau tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan higien sanitasinya ya bisa aja keracunan, salmonella lah apalah gitu. Kayak gitu. Jadi betul sih bahwa edukasi ke masyarakat itu memang suatu program yang harus berkelanjutan ya Mbak, secara terus-menerus. Terutama memang program-program yang memang membantu masyarakat mengatasi akar masalahnya gitu. Jadi kita sih pengennya kami gitu ya dari Prodi Gizi itu pengennya berfokus pada itu tadi akar masalahnya ada di mana, misalkan seperti itu. Jadi contoh aja ini kami mau melakukan pengabdian masyarakat di mana kita pengen membangun misalkan kayak apa tuh Mbak namanya sayur yang di pekarangan tuh loh apa namanya organic? Kayak tabu lampot kayak gitu-gitu, hidroponik kayak gitu-gitu. Karena kalau kita hanya edukasi aja istilahnya ya mereka iya sih tahu gitu tapi gimana caranya emang nggak mampu betul. Emang nggak suka emang apa kayak gitu. Jadi kita benar-benar pengen masalahnya apa gitu. Dan gitu. Juga kayak gini teman-teman tuh ya kalau misalnya teman-teman mahasiswa pasti gini menu anak kos nih. Nah pasti kalau menu anak kos kan sudah tahu ya kita kan nggak ada nilai gizinya gitu kan. Sudah ada nasi, ada mie instan, kemudian ketutup ada protein lah aman telur gitu kan. Itu
gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Gizi itu sudah membuat namanya pedoman gizi seimbang, Mbak Tia. Itu Untuk bisa di searching anak-anak? aja di Google. Buat semuanya. Oke. Jadi termasuk sudah ada pedoman untuk satu kali makan itu nasi itu harus seberapa sih, lauk harus seberapa, sayur buah harus seberapa. Jadi sebenarnya kalau ada anak kos yang bilang kayak gitu berarti belum tahu tuh piring makan tuh harusnya gimana. Seperti itu aja. Jadi saya rasa kalau kita beli di warung, saya rasa ibu warungnya juga pasti menyediakan sayur, menyediakan mungkin ada buah juga. Oke. Gitu. Jadi tergantung sebenarnya mereka tahu enggak seberapa dan anjurannya itu untuk satu kali makan tuh harus gimana gitu. Kalau sudah tahu insya Allah beli di mana aja juga bisa memenuhi. Berarti ini pilihannya adalah pada bukan selera ya, tapi bagaimana selera. bisa Mau apa memenuhi enggak gitu. Betul, mau apa enggak memenuhi kebutuhan nutrisi di Iya, tubuhnya betul. kan begitu. Iya, Karena ada juga yang begini, aduh pagi-pagi udah ngantuk, ini kamu makan apa? Gorengan ya gitu kan. Pengaruh enggak sih kan gitu. Dan oke Bu Cleo, kita akan lanjut di segmen yang terakhir, nanti Ya. akan ada banyak sekali yang mau saya tanyakan lagi nih. Oh, gitu. Buat kece people, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bincang Unesa karena Ibu Cleo Nara akan masih berbagi informasi dengan kita. Dan saya juga penasaran kenapa sih Bu Cleo ini concern dengan gizi gitu kan ya. Setelah yang satu ini tetap di Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece People, apa kabar? Ketemu lagi sama Tia. Di edisi kali ini podcast kita akan ngebahas kesehatan mental dari kacamata olahraga. Olahraga adalah sebuah kebutuhan. Makanya kenapa olahraga itu penting? Karena secara logika sederhana, manusia lahir itu harus bergerak. Tapi kamu ketika ngomongin melebar langsung sorotan tajam ke saya gitu ya. Enggak, saya kesana sebenarnya Mbak. Saya kesana sorotannya. Kira-kira bagaimana dengan kecanduan olahraga? Setelah olahraga, dia meninggal. Kalau kamu sendiri, menurut kamu olahraga itu menjadi sebuah kewajiban, kebutuhan, atau kamu punya ekspektasi lain? Olahraga menurut saya adalah kebutuhan. Halo Kece People, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Mufti bisa hadir menemani Kece People semuanya. Tentunya dalam program Roommate. Yang penting gak roommate, persembahan dari Kece Radio dan SMCC, Satuan Mitigasi Krisis Center Unesa. Nah, terkadang orang-orang ini juga berkaitan dengan pola asuh ya. Pola asuh orang tua. Kadang-kadang ketika kita masih kecil, ketika kita masuk di PAUD dan lain sebagainya, seringkali kita ditakut-takutin oleh guru atau orang tua kita. Maruta, sebenarnya negative thinking itu bahaya nggak sih? Saya yakin Anda adalah orang yang hebat. Anda punya potensi yang harus dikembangkan sampai detik ini, dan Anda sudah bertahan sampai detik ini. Itu adalah luar biasa sekali. Halo Kece People. Oke, masih di studio Kece Radio di lantai 4 Gedung Perpustakaan Kampus Unesa Lidah Wetan. Dan di segmen yang ketiga ini saya masih ingin banyak sekali bertanya terkait dengan gizi. Nah, tadi kan udah tanya tuh anak kos-kosan tuh mahasiswa gimana tuh pemenuhan gizinya. Sementara kan dia kan generasi penerus bangsa. Masa juga makannya nasi kemudian mie instan gitu kan ya tanpa menyebut merek. Oke. Padahal sudah tahu sebetulnya ya, untuk memenuhi itu harus, kalau dulu kan kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, 6 refreshing. 6 refreshing Itu tambahan sih. Oh, iya. Tapi sebetulnya program pemerintah itu kan oke kan, yang masih bisa diterapkan di kondisi seperti sekarang, apalagi masa pandemi loh. Gimana Bu Cleo? Sekarang tuh namanya bukan 4 sehat 5 sempurna 6 refreshing. itu kan Itu saya udah Bu. dari zaman itu. Kalau sekarang zaman apa itu. Bu namanya? Sekarang namanya itu pedoman gizi seimbang Mbak Tia. Oke, pedoman Gitu. gizi seimbang. Jadi kalau kita searching ini ya, browsing gitu, kayak bentuknya tumpeng gitu Mbak. Jadi yang paling bawah itu yang paling banyak dimakan tuh sumber karbohidrat. Oke. Terus nanti atasnya lagi sumber Oke, protein jadi seperti kayak gitu. piramida makanan gitu ya? Piramida makanan. Oke. Kalau yang Indonesia bentuknya tumpeng.
gitu. Terus ada pedoman tadi yang saya bilang 1 kali makan. Jadi kalau ya ini pedoman untuk siapa saja sih, anak kos, bukan anak kos, semuanya dah gitu. Pedoman 1 kali makan ini kalau gimana nih? Kalau ada piring, anggaplah ini piring ya Mbak, Mbak Tia. Piring ini kita bagi 2 Mbak Tia. Yang sebelah sini itu ada nasi, ada lauk. Yang sebelah sini sumber serat Mbak, sayur dan buah. Nah dari setengah ini sekitar 2/3 dari setengah ini tadi itu adalah sumber karbohidrat. Jadi kalau tadi ada anak kuliahan mau nasi sama mie sebenarnya nggak ada masalah. Asalkan 2/3 itu tadi, 2/3 dari setengah tadi jumlahnya dalam 1 kali makan. Terus untuk protein itu 1/3 dari setengah piring tadi, itu harusnya dipenuhi dari protein. Protein bisa protein hewani, protein nabati. Kalau bisa sih sekali makan protein hewaninya ada, protein nabatinya ada. Kalau bisa seperti itu tuh 1/3-nya. Terus yang setengah lagi itu adalah 2/3 dari setengahnya itu adalah sayur. 1/3 dari setengah itu tadi adalah buah. Nah itu sebenarnya pedomannya di situ aja gitu. Termasuk kalau Mbak Tia nanya bagaimana dengan pandemi, ya sama, pedomannya juga seperti itu gitu. Karena kalau kita hanya makan karbohidrat, snacknya karbohidrat, itu juga nanti lama-lama gula darah kita naik Mbak Tia gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak suka sayur, buah, ikan, penggantinya apa nih? Ya gimana ini? Ya sebenarnya pengganti sayur nggak ada Mbak Tia. Nggak ada ya, walaupun karena dia walaupun sumber kan serat. sekarang tuh banyak tuh di iklan ya kan, sayur produk jadi samping, satu ya. Itu bagaimana bentuk efektivitasnya di tubuh kita supaya itu tadi kita punya di dalam tubuh kita ini gizi udah seimbang tuh. Iya. Jadi sebenarnya begini, saya sih juga nggak ngelarang orang mau mengkonsumsi sumber serat yang apa istilahnya pabrikan lah katakanlah begitu. Tapi kalau yang dibuat oleh pabrik Tuhan yang Maha Kuasa itu dia kan ada serat di situ Mbak Tia, ada vitaminnya, ada mineral tadi yang fungsinya untuk yang seperti kita jelaskan di segmen sebelumnya. Itu fungsi-fungsinya di situ. Tapi kalau suatu produk di mana dia punya klaim bahwa dia tinggi serat, biasanya Mbak seratnya aja yang tinggi gitu. Sedangkan komponen-komponen lain seperti vitamin, mineral itu nggak tercukupi di situ gitu. Jadi itu juga nggak bagus juga gitu. Terus nanti belum lagi kalau konsumsinya kita nggak tahu karena pasti nggak pakai resep siapa-siapa dong gitu. Yes, pokoknya aku memenuhi ini gitu. Nah nanti kalau kelebihan serat juga nanti ngefek juga ke tubuh sesuatu kita. yang berlebihan juga nggak bagus gitu ya. Iya betul. Tapi sebetulnya bagaimana untuk bisa memberikan edukasi bahwa sayur dan buah harus masuk di tubuh kita sementara nggak suka gitu, gimana? Ya sebenarnya kalau tidak suka dalam bentuk semangkanya gini itu kan Mbak atau ya dibentuk aja, coba dibentuk yang lain gitu kan. Ada ya modifikasi kan, gitu ya. Ya jadi modifikasi masukin puding kayak gitu. Bisa jadi jus gitu ya, di jus. Gitu. Jadi pokoknya memenuhi itu gitu. Ini lagi balik faktor yang mempengaruhi gizi, pemenuhan gizi. Tidak hanya faktor genetik ya, faktor ekonomi masuk nggak sih? Masuk ya. Masuk, betul. Jadi faktor apa tuh namanya? Ya faktor ekonomi, kemudian faktor apa istilahnya ya? Itu tadi pilihan, kepercayaan, agama, terus lingkungan, teman, keluarga, itu semua mempengaruhi asupan kita kan pada akhirnya seperti itu. Banyak Mbak faktor gitu. Jadi makanya itu tadi kalau bisa memang ya kami sendiri berusaha supaya menyelesaikan masalah gizi itu benar-benar dari akarnya gitu. Itu benar masalahnya bukan sih gitu. Tinggal kita jangan datang sakit kemudian baru tahu ternyata makananku sama ini nggak bergizi gitu kan ya. Betul. Ya kalau sudah datang sakit ya istilahnya berarti effort kita harus lebih keras dong gitu dibandingkan ya effort untuk mencegah kayaknya lebih sedikit, lebih mungkin lebih murah daripada efek untuk mengobati kan Mbak Tia gitu. Benar-benar. Dan ini juga informasi yang pas ketika di masa pandemi pun nggak ada alasan gitu kan ya. Bagaimana kita tidak bisa memenuhi gizi walaupun kita tinggal ambil handphone tinggal langsung pesan gitu ya. Iya, itu juga harus diperhatikan kan ya nilai gizinya ya. Pokoknya pesan
online apa offline pokoknya pedomannya itu tadi Mbak Tia, nasinya harus seberapa, ada proteinnya enggak, ada sayurnya, buah, kayak gitu Mbak Tia. Oke, sebelum saya bertanya kenapa Bu Cleo ini concern dengan gizi, ngapain capek-capek menghitung gizi gitu kan ya. Ini saya membaca satu artikel lagi, Presiden Joko Widodo ini pernah mengatakan pandai atau tidaknya anak, sehat atau tidaknya anak ditentukan mulai dari kandungan, seperti yang disampaikan oleh Bu Cleo tadi di awal, seperti prakonsepsi, persiapannya banyak gitu kan ya. Begitu anak sehat, gizinya baik, pasti pintar. Nah, menurut Bu Cleo statement dari Pak Jokowi ini masih relevankah di masa sekarang? Relevan, tapi dengan catatan. Maksudnya ini harus diberikan ke staf sus ya, staf susnya Pak Jokowi nih. Baik. Ya, maksud saya gini, kalau kita mau bicara pintar atau tidak, kemudian indeks kita itu sampai mana atau enggak, tentunya banyak faktor ya gitu. Sekali lagi gizi itu bukan segalanya gitu, tapi segalanya saya rasa berawal dari gizi yang baik seperti itu. Tapi kalau membentuk anak yang pintar, membentuk sumber daya dengan kualitas yang baik, ya banyak faktor ya Mbak Tia. Misalkan ya belajarnya gimana, lingkungan sekitar mereka bagaimana, bisa nggak membentuk itu, sistem pendidikan yang ada gitu. Jadi kalau bicara anak pintar, sumber daya manusia unggul dan sebagainya, ya itu banyak faktor ya saya rasa gitu. Tapi saya rasa anak yang gizinya baik harusnya dia nggak akan mikirin perut kan istilahnya gitu. Jadi dia bisa lebih konsentrasi di sekolah gitu. Kalau dia sarapan gitu kan Mbak Tia, dia bisa lebih konsentrasi saat di sekolah karena kan perutnya nggak kelaparan, nggak apa gitu. Jadi harapannya lebih fokus, bisa menyerap dengan baik seperti itu Mbak Tia. Jadi banyak faktor harusnya. Banyak faktor ya. Dan ini menjadi konsentrasi dari Bu Cleo karena saya melihat profilnya banyak sekali melakukan penelitian, kemudian ada buku yang terkait dengan gizi, nutrisi di dalam lingkaran kehidupan. Kenapa harus memilih concern dengan gizi? Ya, sebenarnya dulu waktu zaman tahun 2005 ya waktu itu ya, saya tuh nggak tahu gizi itu gimana sih gitu, nggak tahu Mbak sebenarnya. Jadi pada saat itu idealismenya adalah yang pertama waktu itu lagi booming berita tentang marasmus kwashiorkor. Jadi saya merasa tertarik di situ awalnya, kemudian. Tapi marasmus sendiri itu apa sih, Bu Cleo? Mungkin kalau saya bisa langsung googling ya, mungkin teman-teman juga harus tahu juga. Kurang energi kronis, Mbak. Kurang energi kronis. Ya, jadi lemas gitu? Enggak, jadi seorang akumulasi dari asupan yang kurang dalam jangka waktu yang lama itu menyebabkan asupan energi ya, itu menyebabkan marasmus tadi. Jadi lemaknya kurang, protein kurang, karbohidrat kurang, itu semua mengakibatkan terjadinya marasmus. Gejalanya anaknya ya kurus kering, iga gambang, iganya kelihatan, terus ya banyak deh anak gizi buruk itu. Itu kalau ditanya marasmus itu, nanti silahkan googling. Gitu. Terus ya itu sih awalnya itu Mbak. Terus waktu itu idealisme kedua adalah setidaknya kalau nanti waktu lulus kuliah itu saya nggak ngapa-ngapain, setidaknya ilmu saya itu berguna paling nggak untuk lingkup terkecil lah gitu, lingkup keluarga, suami, anak-anak gitu kan berguna seperti itu. Nah awalnya saya bingung waktu itu kuliah itu kan banyak sekali Mbak yang dipelajari. Jadi gizi itu memang irisan dari berbagai keilmuan gitu. Jadi kita mempelajari kedokteran itu kita pelajari anatomi, fisiologi, biokimia, gizi kayak gitu itu belajar. Terus belajar tentang teknologi pangan, ilmu bahan makanan kayak gitu semua belajar. Jadi saya tuh kadang bingung sebenarnya apa sih seperti itu. Tapi kemudian ketika saya lulus ya akhirnya menemukan gitu. Oh, saya tuh passionnya di bidang apa seperti itu. Terus sampai waktu itu diterima kerja lebih fokus lagi kan gitu. Jadi saya arah pengembangan saya harus kemana-mana gitu. Jadi kayak let it flow aja sih waktu itu. Tapi pada akhirnya menemukan oh ternyata gizi itu kayak gini ya gitu. Dan pengkajiannya tuh sebenarnya dari banyak hal gitu. Kebetulan saya suka dengan gizi klinik itu gitu. Kalau gizi klinik kan berhubungan biasanya dengan diet, berhubungan dengan kejadian suatu penyakit. Kalau pasien kayak gini dietnya seperti apa, pasien diabetes makannya harus seperti apa kayak gitu. Terus ketika saya sudah S2 terus lebih tertarik lagi ke dunia molekuler kayak gitu. Oh ternyata asik ya gitu. Ternyata itu tadi yang saya awal-awal bilang, ternyata
apa yang kita makan itu berpengaruh sampai gen kita ya, kayak gitu-gitu. Itu yang menarik gitu. Menjadi Akhirnya konsentrasi. sampai sekarang. Dan sekarang menjadi dosen atau pengajar di Fakultas Teknik Teknik maksudnya. untuk di prodi jurusannya Jurusan PKK ya, PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, prodinya S1 Gizi. prodinya S1 Gizi. Ya. Jadi berangkat dari idealisme dan cita-cita mulia gitu ya. Setidaknya paling tidak bisa berguna lah untuk keluarga. Tapi Ya, ternyata betul. berguna bagi anak bangsa termasuk mahasiswa di amin. UNESA. Oke, jadi sebetulnya kalau melihat dari kacamata Bu Cleo nih, jika lagi pakai Pakai kacamata, kacamata, iya. iya. Ini sebetulnya PR terbesarnya apa sih yang dialami negara kita dan untuk antisipasinya bagaimana? PR terbesarnya adalah kita itu memang belum merata sih Mbak ya. Apa-apanya tuh belum merata gitu. Termasuk kesejahteraan ya? Kesejahteraan, ekonomi, terus banyak lah gitu. Jadi sebenarnya mungkin di Jawa bukan masalah, tapi di pulau lain menjadi masalah gizi misalkan seperti itu. Jadi memang kita ini kurang merata, kemudian literasi kayaknya ya, literasi masyarakat kita itu termasuk rendah kan gitu. Jadi juga nggak well known terhadap mungkin kesehatan, termasuk juga gizi harus bagaimana, termasuk juga kesinambungan antar program. Kayak misalkan anak sekolah itu, kalau saya berkaca, misalkan pernah berkaca ke negara lain gitu ya, itu kan mereka punya program tuh gizinya untuk anak-anak SD harus bagaimana dan lain sebagainya. Kalau di kita tuh belum sampai ke sana ya gitu, dan PR-nya karena masih sendiri-sendiri tuh. Aku bagiannya ini, aku bagiannya ini. Jadi belum ada apa istilahnya ya? Ya itu dari kesinambungan. Kita harus mengatasinya dari mana dan dari mana gitu. Kolaborasi lah istilahnya seperti itu. Sementara di dunia sekarang ini kita butuh kolaborasi, kerjasama dan lain-lain. Saya rasa mungkin itu. Ini PR terbesar ya. Kayaknya iya ya. Menurut dan- saya ya. Dan apa namanya, Bu Cleo ini kan dosen untuk S1 Gizi. Core kompetensi mahasiswanya bagaimana? Kalau core kompetensinya sebenarnya kalau mahasiswa gizi itu ada 3 bidang Mbak Tia. Yang pertama gizi klinik tadi yang sudah saya sebut. Terus mahasiswa gizi itu juga harus cakap untuk mengatasi gizi di masyarakat yang lingkupnya lebih besar. Kalau gizi klinik itu biasanya berkaitan dengan individualized, personalized nutrition kayak gitu-gitu. Gizi masyarakat, sama satu lagi adalah food service management gitu. Jadi bagaimana kita mengatur dapur lah kayak gitu ya. Dapur dalam tanda kutip, jadi mulai dari proses procurement dari bahan makanan itu sampai penyimpanannya harus gimana, proses produksinya bagaimana, sampai ke pasien klien bagaimana, evaluasinya bagaimana, seperti itu. Banyak ya yang dipelajarin ya. Banyak. Oke, Bu Cleo, pesan buat teman-teman mahasiswa UNESA dan untuk masyarakat juga. Ya. Pesannya semoga tetap untuk mahasiswa ya, semoga tetap semangat kuliah apapun yang terjadi dengan kondisi pandemi ini, semoga tetap bisa optimal dan semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bisa bertatap muka, bisa lebih punya banyak pengalaman pembelajaran seperti itu. Kalau untuk masyarakat tetap sehat, tetap semangat. Jadi jangan hanya makannya saja diperhatikan, tapi keluarnya harus diperhatikan juga. Jangan lupa olahraga. Jangan cuma masuknya aja, ya, keluarnya betul. juga gitu Keluarnya ya. juga harus diperhatikan gitu. Jadi harus olahraga, aktivitas fisik, semuanya kita tingkatkan. Jangan sampai pandemi ini karena kita banyak di rumah, status gizi jadi meningkat ya, timbangan geser-geser Geser, gitu, kayaknya lebih geser ke kanan nih. gitu. Oke. Jangan sampai seperti itu. Oke, semoga semua sehat selalu Mbak Tia juga. Amin. Oke. Ini juga menjadi satu bahasan terbaru gitu ya. Saya juga tahunya dulu 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Oke. Kalau saya tambahannya kan 6 refreshing. Tapi ternyata pemerintah sendiri sudah menggantinya menjadi pedoman gizi seimbang. Seimbang, Oke. betul. Mudah-mudahan informasi yang diberikan Bu Cleonara, perbincangan kita kali ini di Bincang UNESA cukup bermanfaat. Banyak yang akhirnya sudah terbuka wawasannya, Oke. termasuk piramida makanan, kemudian bagaimana untuk teman-teman mahasiswa, ingat ya jangan cuman karbo dan karbo, tapi gitu. bagaimana juga mendapatkan mineral gitu kan, protein, vitamin, ya. lemak dan sebagainya, dan tentunya tidak hanya masuk tapi juga keluar gitu kan, ya. juga aktivitas fisik tentunya. Tuh. Terima kasih Bu Cleonara sudah Sama-sama, berkenan Mbak Tia. hadir. Terima kasih saya sudah diundang. Sama-sama, walaupun cukup lama ya, tapi Ya, ya nggak jodoh kan nggak apa-apa ya, Oke. baru ketemu sekarang. Dan Kece People jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe
di YouTube Unesa TV, Kece TV by Unesa, dan juga di Instagramnya juga kita ada loh. Kita di Kece Media ini ada Kece TV sama Kece Radio. Bu, hari ini kita disupport banyak tim di belakang layar, banyak sekali teman-teman, termasuk yang make up saya hari ini. Ya. Kemudian ada teknisi, ada dari tim kreatif, dari editor, control room. Siapa yang belum saya sebut ya? Oke, yang pasti Terima hari kasih ini semuanya. luar biasa banyak yang membantu. Jangan Ya. lupa sekali lagi Kece People, kalau dirasa tayangan kita ini cukup bermanfaat dan ingin membagikannya kepada kerabat ataupun yang lainnya, silahkan like, comment, share gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih, sehat selalu, salam buat keluarga ya Bu Cleo. Insya Allah disampaikan. Terima kasih Mbak Tia. Salam juga untuk Sama-sama, keluarga. terima kasih juga. Dan Kece People, stay tune terus ya, karena setiap kali edisi kita akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece People, terima kasih. Kece Radio, your easy listening station.